warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Anatul Fauzia, NIM 2019310481. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani dengan NIM 2019310462. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nafami Ramadhani Mutaharo dengan NIM 2019310513. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dia dengan NIM 2019310513. Saya akan menjelaskan slide deskripsi kegiatan. Untuk dapat menyusun laporan keuangan Pemda, terlebih dahulu disusun laporan keuangan satuan kerja secara terpisah. PPKD menyusun laporan keuangan sebagai PPKD atau BUD. Nah, pada saat disusunnya laporan keuangan Pemda, maka laporan keuangan SKPD dan PPKD ini digabungkan untuk menjadi laporan keuangan tingkat Pemda. Selanjutnya, sistem akuntansi PPKD ini terdapat dua subsistem. Yang pertama itu SAPPKD, yaitu pengguna yang menyusun LRA PPKD, neraca PPKD, dan CALK PPKD. Yang kedua, SA Konsolidator, yaitu mencatat resiprokal antara SKPD dan PPKD, dan menyusun laporan konsolidasi yang terdiri atas LRA APBD, neraca PPKD, LAK, dan CALK. Selanjutnya yaitu laporan keuangan PPKD. Yang pertama laporan realisasi anggaran atau disingkat LRA. Yang kedua neraca, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, laporan keuangan PPKD ini dalam 1 tahun anggarannya dikeluarkan 2 kali. Yang pertama semester yang dimulai dari periode Januari sampai Juni. Yang kedua ini tahunan yang dimulai dari periode Januari sampai Desember. Slide yang selanjutnya yaitu tahapan dalam proses akuntansi PPKD. Dalam proses akuntansi PPKD sebagai bendahara umum daerah dilaksanakan dengan menggunakan prosedur pencatatan data anggaran ke dalam jurnal anggaran dan pencatatan saldo awalnya ke dalam jurnal finansial. Selanjutnya, untuk pencatatan transaksi selama tahun berjalan itu dimasukkan ke dalam jurnal anggaran dan jurnal finansial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya saya akan jelaskan di slide kelima. Slide kelima tentang penyusunan laporan keuangan PPKD. 1. Menyiapkan kertas kerja, yaitu mengisi neraca saldo sebelum penyesuaian, membuat jurnal penyesuaian, membuat NSSD. Lalu di slide ke-6 ada menyusun laporan keuangan. A. Menyusun LRA, membuat jurnal penutup LRA, dan NS setelah penutupan LRA. B. Menyusun LO, membuat jurnal penutup LO, dan NS setelah penutupan LO. C. Menyusun neraca, membuat jurnal penutup akhir dan NS akhir. D. Menyusun LPE. E. Menyusun CALK. Lalu selanjutnya di slide ke-7 menjelaskan tentang jurnal penutup. Jurnal penutup digunakan untuk menihilkan semua akun nominal atau akun sementara yang dilaporkan dalam LRA dan LO. Jurnal penutup ada 2 jenis, yaitu yang pertama ada jurnal penutup LRA. Jurnal penutup LRA untuk menutup akun-akun terkait anggaran atau opsi bagian mencatat jurnal pelanggaran dan realisasinya. Yang kedua ada jurnal penutup LO. Jurnal penutup LO untuk menutup akun-akun pendapatan LO dan beban. Selisih dari keduanya dijurnal ke dalam akun surplus atau defisit LO. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai neraca saldo setelah jurnal penutupan. Selanjutnya, jurnal penutup akan diposting ke buku besar. Setelah diposting, maka saldo akan bernilai 0, sehingga saldo yang ada hanya saldo akun real. Format neraca saldo setelah penutupan sama dengan format neraca saldo setelah penyesuaian. Hanya saja berbeda judul, dan angka di neraca saldo setelah penutupan merupakan saldo terakhir setelah posting jurnal penutup. Penyusunan laporan perubahan SAL. Laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL menyajikan atas informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Laporan SAL tersebut terdiri dari saldo anggaran lebih, dikurangi penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan dijumlahkan dengan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah penyusunan laporan arus kas. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Selanjutnya ada jurnal, buku besar, dan neraca saldo dalam BPKD. Yang pertama, jurnal sebagai entitas akuntansi, SPPKD melakukan proses akuntansi yang dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat oleh fungsi akuntansi BPKD sesuai dengan dokumen transaksinya ke dalam buku jurnal. Yang kedua adalah buku besar. Buku besar, tahapan selanjutnya setelah pencatatan transaksi melalui jurnal adalah posting ke dalam buku besar. Dalam tahap ini, fungsi akuntansi BPKD memposting atau memindahkan setiap akun beserta jumlahnya dari buku jurnal ke buku besar masing-masing akun. Yang ketiga adalah neraca saldo. Neraca saldo pada setiap akhir periode akuntansi atau sesaat sebelum penyusunan laporan keuangan, fungsi akuntansi BPKD menyusun neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu daftar yang berisi seluruh kode rekening beserta saldonya pada tanggal tertentu. Untuk slide selanjutnya adalah membukukan transaksi sepanjang tahun anggaran. Yang pertama ada jurnal finansial dan jurnal anggaran. Pembukuan transaksi secara berbasis akrual dilakukan atas akun-akun neraca, akun pendapatan LO, dan akun beban LO. Pembukuan transaksi berbasis akrual disebut pembukuan ke dalam jurnal finansial. Sementara itu, pembukuan secara basis kas dilakukan dalam akun-akun LRA. Pembukuan transaksi berbasis kas ini disebut pembukuan ke dalam jurnal anggaran. Agar dapat membukukan secara tepat ke dalam jurnal finansial ataupun jurnal anggaran, diperlukan analisis transaksi. Dalam analisis ini, yang pertama-tama harus ditentukan adalah apakah transaksi tersebut harus dibukukan ke dalam jurnal finansial ataukah ke dalam jurnal anggaran atau bahkan kedua-duanya secara bersama-sama. Selanjutnya, analisis dilanjutkan ke arah pendebitan dan pengkreditan, yaitu menentukan akun mana yang harus didebit dan akun yang harus dikredit. Setelah itu, barulah dilakukan proses penjualan atau pembukuan ke dalam jurnal. Lalu yang kedua adalah standar penerbitan dan pengkreditan pada jurnal finansial dalam akuntansi BPKD, yaitu transaksi penambahan aset BPKD akan dibukukan di sisi debit dalam ayat jurnalnya. Transaksi pengurangan aset BPKD akan dibukukan di sisi kredit dalam ayat jurnalnya. Transaksi penambahan kewajiban atau ekuitas BPKD masing-masing akan dibukukan di sisi debit dalam ayat jurnalnya. Transaksi pengurangan kewajiban atau ekuitas BPKD masing-masing akan dibukukan di sisi kredit dalam ayat jurnalnya. Transaksi terjadinya pendapatan LO akan dibukukan di sisi kredit dalam ayat jurnalnya, dan transaksi terjadinya beban LO akan dibukukan di sisi debit dalam ayat jurnalnya. Lalu transaksi SKPD yang menyebabkan keluarnya dana dari kas daerah akan dibukukan dengan mendebit akun RK SKPD di dalam ayat jurnalnya. Transaksi yang menyebabkan disetorkannya dana dari SKPD ke dalam kas daerah akan dibukukan dengan mengkredit akun di RK SKPD di dalam ayat jurnalnya. Yang terakhir adalah standar penerbitan dan pengkreditan pada jurnal anggaran dalam akuntansi BPKD. Transaksi terjadinya pendapatan LRA akan dibukukan di sisi kredit dalam ayat jurnalnya. Transaksi terjadinya belanja LRA akan dibukukan di sisi debit dalam ayat jurnalnya.
Akun yang menjadi lawan transaksi pendapatan LRA dan akun belanja adalah akun estimasi perubahan SAL.